Hadirin yang berbahagia, kembali kita pada acara inti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Suhudin Multazam MPDI dan ditutup dengan doa. Kepada Ustadz Suhudin Multazam MPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pimpinan cabang Aisyah Waru, yang saya hormati pula jajaran pimpinan ranting Aisyah se-Kecamatan Waru, dan yang saya hormati juga jajaran pimpinan ranting Tambarejo selaku tuan rumah, dan tidak lupa saya hormati dan saya banggakan semua ibu-ibu Aisyah yang semangat untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah insyaallah. Kita bisa berkumpul di majlis yang penuh ketenangan. Kita bisa berkumpul di majlis yang penuh rahmat, dan kita bisa berkumpul di majlis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendoakan kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu pengajian fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan mereka? Wahum yatlunal kitab. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Di situ ada pembelajaran, ada yang mengajar dan ada yang belajar. Apa yang didapat? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan memberikan sakinah, ketenangan pada kelompok tersebut. Wa ghasiyatuhum rahmah. Allah akan memberikan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah. Dan malaikat-malaikat Allah menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kelak nanti kita akan dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah pada hari kiamat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di hari Jumat yang mulia ini
kita dianjurkan agar senantiasa memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat, dianjurkan ketika kita mendengar nama Allah, nama Rasul disebut, maka kita bersolawat kepadanya. Rasulullah memberikan sebuah janji yang indah. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, apa yang kita dapat? Sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan memberi kita 10 kebaikan. Kita bersolawat sekali, Allah mengganti dengan 10 kebaikan. Luar biasa. Di hari Jumat yang mulia ini, salah satu sunnahnya adalah kita berbanyak bersolawat kepada. Tidak lupa pula kita berdoa. Mudah-mudahan niatan kita datang di majelis ini, niatan kita hadir di masjid ini menjadi salah satu wasilah dimudahkannya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti sebuah jalan yang itu menuju majelis ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Kita berpayah-payah datang ke sini panas-panasan, niat kita untuk mencari ilmu, maka itu menjadi salah satu wasilah dimudahkannya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemuanya menjadi penghuni surga. Amin. Ibu Aisyah yang saya muliakan, yang saya hormati, tadi sempat saya dibisikin, Ustaz, kan masih banyak yang belum kenal, maka tolong Ustaz dikenalkan. Kata anak muda kan, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, jadi kalau tak kenal, kita kenal. Baik. Kalau nama sudah kita tadi, nama sudah. Saya asli Lamongan, dulu sekali. Orang LE kata orang itu ya. Bahkan saya sempat dijuluki orang Bangladesh. Bangsa Lamongan desa. Bangladesh. Bangsa Lamongan desa. Jadi asli Lamongan saya. Alhamdulillah dari kecil sekolah di Muhammadiyah sampai tahun 2003 saya hijrah ke Surabaya. Saya ambil D2 di Matubar Kota. Setelah itu di Hidayatullah ambil S1 dan selanjutnya di Unmu. Saya terakhir aktivitas saya menjadi guru di SD Muhammadiyah 1 Sekati. Tapi per Juli kemarin saya resign karena harus pulang kampung untuk meneruskan usaha keluarga. Kebetulan orang tua dan mertua sudah tidak ada semua, usahanya berhenti, maka saya terpaksa harus pulang. Sehingga sekarang kembali lagi menjadi orang Lamongan asli. Kalau kemarin kan Lamongan tapi di Sidoarjo di sini. Sekarang jalan di Lamongan asli. Insya Allah demikian ya. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, untuk tema kita pengajian di siang hari ini sebagaimana undangan yang telah beredar, yaitu kita akan sedikit membahas tentang wanita dan kaderisasi. Wanita dan perannya di dalam membentuk kader generasi yang hebat. Wanita adalah makhluk yang luar biasa. Wanita adalah makhluk yang unik. Wanita itu strong, kuat sekali. Karena wanita banyak yang mampu jadi suami sekaligus istri. Tapi kami para suami banyak yang nggak mampu menjadi suami dan istri. Tapi kalau istri kan banyak yang mampu menjadi suami. Makanya perempuan itu strong, hebat. Dan perempuan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaktian seorang anak itu 3 kali
harus lebih diutamakan daripada dengan laki seorang ayah. Anak itu harus 3 kali lebih berbakti kepada wanita, kepada ibu daripada kepada ayah. Itulah kemuliaan wanita. Lalu apa hubungannya dengan kaderisasi? Apa peran wanita dalam mengkader, menciptakan generasi yang korban, generasi yang hebat? Ada beberapa alasan ibu sekalian. Yang pertama, karena wanita itu adalah madrasah buat putra putrinya. Al-ummu madrasatun. Seorang ibu itu adalah lembaga pendidikan, sekolah buat putra putrinya. Idza aqadtaha, jika kita menyiapkan madrasah ini dengan baik, jika kita menyiapkan wanita ini akan menjadi madrasah bagi putra putrinya dengan baik, maka aqadta syaban thayyiban, maka kita sama dengan menyiapkan generasi-generasi yang baik akhlaknya. Kalau bicara akhlak, alhamdulillah, anak kita sekarang itu jauh sekali. Kalau bahasa kita kan unggah-ungguh ya. Orang sekarang itu luar biasa. Anak milenial, bahkan generasi zilenial itu hampir tidak kenal yang namanya unggah-ungguh. Karena mungkin karena madrasahnya tidak berfungsi. Siapa madrasahnya? Ibu. Jadi ibu itu, wanita itu adalah madrasah. Madrasah buat putra putri. Karena ibu adalah madrasah buat putra putrinya, maka seorang ibu, seorang wanita, dia mempunyai peran ganda. Peran sebagai ibu yang merawat, juga sekaligus guru yang mendidik. Maka wanita tidak boleh nggak pintar. Seorang ibu nggak boleh nggak pintar, karena dia madrasah pertama dulu. Dialah yang akan mengajari putra putrinya. Maka seorang wanita tidak boleh nggak pintar itu. Harus pintar, harus ngerti ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk putra putrinya. Baik bermanfaat di dunia, lebih-lebih manfaatnya untuk akhirat. Seorang ibu harus pintar itu. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama bahwa idza aqadtaha aqadta syaban thayyiban. Kalau kita menyiapkan madrasah ini dengan baik, itu sama dengan kita menyiapkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang baik akhlaknya. Pertanyaannya, kita apa sudah sebagai madrasah? Kita apakah sudah ngerti kalau kita itu berperan sebagai madrasah dalam konteks ilmu akhirat? Paling tidak ibu sekalian, ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita ajarkan kepada putra putri kita mulai kecil. Yang ini oleh para ulama disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 pilar utama dalam Islam. Ini harus dari kecil diajarkan kepada putra putri kita. Apa itu al-usul ats-tsalatsah? Yang pertama adalah bagaimana kita mengajarkan kepada putra putri kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, jenengan kalau mengajarkan ke anak sampai di rumah untuk kenal Allah, gimana caranya? Gimana caranya? Untuk mengenalkan Allah kepada putra putri kita, gimana caranya? Gimana? Ya? Nah, kamu punya Tuhan namanya Allah, gitu. Konsep mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya itu sudah sering kita baca. Bahkan apa mungkin kita ya? Surat Al-Ikhlas 1-4 itu adalah konsep kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada putra putri kita.
Keyakinan bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa, zat yang satu-satunya. Sehingga kalau dia sudah mancap dalam hati, tidak gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Trinitas misalnya. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Huwallahu, Tuhan yang maha esa. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Maksudnya apa sih? Allah itu adalah tempat kita menggantungkan semua kebutuhan dan keinginan kita. Ini yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Nah, kalau butuh sesuatu, minta sama Allah. Kalau ingin sesuatu, minta sama Allah. Walaupun nanti yang ngasih itu kita, tapi ajarkan pada anak-anak kita, setiap butuh sesuatu minta sama Allah, supaya nancep di hatinya bahwa Allah itu betul-betul as-samad. Allah itu adalah tempat bergantung kita. Allah itu adalah tempat kita mengadu, meminta, dan hanya Allah lah yang mampu memberi kita. Wasilahnya banyak, boleh kadang lewat ayah, lewat ibu, lewat teman, lewat guru, lewat saudara, itu wasilah. Tapi yang memberi itu harus tanamkan bahwa Allah lah yang memberi kita. Saya kalau di rumah, kalau anak-anak saya butuh sesuatu, saya bilang minta sama Allah. Loh kan nanti aku yang ngasih. Iya, tadi minta sama Allah. Nanti biar Allah menggerakkan hati saya untuk memberi. Tetapi proses itu harus dimulai dengan Allah, supaya mantap dalam hatinya bahwa kalau butuh sesuatu itu mintanya kepada Allah. Sekarang kan kita kan terombang-ambing kan gara-gara itu. Kadang nekok gitu. Kalau ingat Allah, alhamdulillah. Kadang ingatnya orang pintar. Kalau punya masalah, curhatnya ke siapa? Ke Allah dong harusnya, bukan ke Facebook, bukan ke status WA. Tapi curhatnya kepada Allah, karena Allah nanti yang akan membantu kita, gitu ya. Dan yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Itu tanamkan bahwa Allah itu tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan, supaya nanti tidak gampang tergoda. Apalagi mohon maaf ya, anak perempuan kita itu kan sekarang luar biasa. Saya banyak mendapatkan berita itu, banyak anak-anak yang dia tergoda oleh kegantengan seorang laki-laki yang pada sebenarnya dia itu adalah misionaris. Di kampung saya itu ada seorang dokter hebat, dokter yang luar biasa, orangnya alim, ya. Tapi diuji sama anaknya, anak perempuannya ketika dia kuliah di kota, kecantol sama anak laki-laki non muslimnya. Ketika ngelamar, disaratin sama ayahnya, kalau kamu ingin nikah sama anakku, kamu harus masuk Islam dulu. Dia bilang iya, menyanggupi. Tapi ketika setelah nikah, kembali lagi dalam keadaan istri sudah hamil, udah bingung kan, dicerai, dia kan nanti malu kan, akhirnya mau tidak mau ikut suaminya tinggalkan. Nah itu kalau tidak ditanamkan dari awal konsep la ilaha illallah, konsep Allah, itu bahaya. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang setara dengan Allah. Siapapun itu tidak ada yang setara. Yang menyamai Allah tidak ada. Itu cara kita untuk mengenalkan Allah kepada anak didik kita, putra putri kita. Yang kedua, ibu sekalian, 3 pilar pokok utama dalam Islam. Setelah kita mengajarkan kepada putri kita tentang Allah, maka yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana cara mengenal Nabi, bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad. Kita ajarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa. Kita ajarkan, kita kenalkan anak-anak kita
tentang nabinya sehingga dia bisa mengidolakannya. Kan tadi tak kenal maka tak harum ya. Setelah tak harum baru muncul rasa sayang. Anak kita sekarang ini kan karena tidak sayang sama nabinya karena yang memang tidak dikenalkan. Anak kita ini tidak kenal siapa nabinya, sehingga idolanya ya bukan Nabi Muhammad. Wong kenal aja enggak. Kadang ngaku dan ibu tidak kenal Nabi Muhammad ya. Saya kenal artis-artis top misalnya. Ya susah gitu. Maka kenalkan Nabi Muhammad pada anak-anak kita supaya jadi idola, dan ajarkan kepada anak-anak kita sunnah-sunnah Nabi-Nya supaya mampu meneladaninya. Anak kita sekarang itu masya Allah, idolanya itu siapa? Iya, arek cilik SD itu masya Allah. Bila ditanya Korea gitu ya, wah. Tapi dia tanya Nabi Muhammad. Ini. Jadi kita harus belajar. Bagi yang belum kenal, kita mungkin juga belum kenal, ya kenalan sama Nabi Muhammad SAW. Belajar biografinya, siapa Nabi Muhammad itu, lahirnya kapan, dan sebagainya. Itu kita belajar. Dan kita ajar kepada anak kita supaya anak-anak kita itu tahu idolanya dan bisa meneladani sunnah-sunnahnya. Karena anak kita itu kan itu, karena minim idola sehingga akhirnya mengidolakan artis. Karena dia tidak punya idola yang lain yang bagus. Pengen idolakan bapaknya, sama aja. Pengen idolakan mamanya, yo sama aja. Akhirnya ya wes, tinimbang support wae mengidolakan artis. Maka kita kenalkan yang Muhammad kepada putra-putri kita. Dan yang terakhir, al-usul al-thalatha adalah kita kenalkan pada anak-anak kita tentang hal-hal. Kita kenalkan tentang syariat Islam. Kita kadang kalau ngajari anak kita, misalnya anak kita berbuat salah, yang sering muncul kan gini, jangan nak, itu nggak bagus. Betul lagi gitu. Jangan nggak baik. Jangan nak, temanmu kesakitan. Kita tidak menyentuh konsep kenapa itu nggak boleh. Gitu. Kita jarang menyentuh konsep halal haram. Misalnya anak kita membuli temennya misalnya gitu. Gak boleh nak, nanti masuk penjara loh ya, kan gitu. Kita jarang nyebut jangan nak, itu haram, gak boleh sama Allah. Nanti efeknya kamu bisa di penjara dunia. Nah, kenapa konsep halal haram itu harus ditanamkan dari kecil? Karena konsep baik buruk dalam standar manusia itu dengan berjalannya zaman itu bisa berubah, berubah. Dengan pasti ingat, ya kalau dulu zaman saya masih kecil ya, saya sekarang berusia 43 tahun. Dulu kalau saya masih kecil, saya masih ingat di kampung itu, kalau lihat ada laki-laki bonceng sama perempuan, itu kan kita pasti kayak melihat sesuatu yang salah gitu ya. Wah, semua orang ngerasani, ya Allah, dulu apa-apa, bonceng-bonceng kan gitu ya. Kita masih melihat itu suatu hal yang buruk, tetapi sekedar buruk saja. Kita belum sampai mengenal itu haram, nggak boleh sama Allah. Berjalannya zaman. Sekarang coba dari kalian ada anak laki-laki boncengan. Biasa kan? Padahal sama loh. Kalau halal haram itu tidak akan berubah dari zaman dulu sampai nanti kiamat, tidak akan berubah hukum itu. Tapi kalau hanya konsep baik buruk saja, itu bisa berubah sesuai dengan zaman. Karena keburukan itu ketika banyak yang melakukan, itu menjadi hal yang biasa. Maka konsep halal haram ini harus kita kenalkan. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, bilang, nah, nggak boleh sama Allah itu, haram itu. Jadi jangan, ya oke lah, nah salah itu, nggak bagus itu, nggak baik itu nak. Tapi awali dengan konsep halal haram
dulu. Haram nak itu enggak bersama Allah, jelek itu. Sehingga dalam hatinya dia mancep nih. Kalau melihat ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram boncengan, itu haram, perkara haram yang Allah tidak senang. Kalau itu yang menjadi dasar dalam hatinya, bahwa nanti dia sampai tua, nanti itu ya sama, itu haram itu. Tapi kalau dasarnya hanya itu nggak baik, ya, buruk, nanti bisa berubah. Maka konsep hal haram ini harus kita tekan dulu pada anak kita. Kalau anak kita bohong, sampaikan, nak jangan bohong, nggak boleh sama Allah, itu haram itu nak. Tidak sebenarnya, nggak baik itu nak, nggak cukup itu ya. Tapi awal dengan konsep hal haram supaya mancep itu. Jadi supaya ngerti, oh bohong itu haram, nggak boleh sama Allah. Bukan bohong itu nggak baik. Lama-lama jadi baik itu bohong. Kalau banyak orang yang melakukan, karena keburukan yang dilakukan oleh orang banyak menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang itu kita lihat lagi kapan goncengan biasa, bahkan naudzubillah kadang-kadang orang tuanya yang nyuruh, gitu. Bahkan misalnya putri kita dijemput sama temennya laki-laki, jak barengan sekolah. Kita kan kadang-kadang biasa toh. Ya enggak mana? Bonceng temannya. Padahal kan itu bukan mahram, enggak boleh kan? Haram juga enggak boleh. Jadi konsep hal haram ini harus kita ajarkan pada putra putri kita. Nah ini dimulai dari kecil, dimulai dari kecil, dimulai dari rumah. Oh siapa yang ngajarin itu? Ibunya, seorang wanita. Makanya peran wanita dalam kaderisasi itu luar biasa. Yang kedua, seorang wanita itu di samping sebuah madrasah, wanita itu adalah motivator kebaikan buat putra putrinya. Seorang ibu itu motivator kebaikan buat putra putrinya. Di saat putri kita atau putra kita, anak kita itu lemas dalam beribadah, malas dalam beragama, kita kuatkan, dimotivasi, diberikan semangat. Jadi ibu itu kan biasanya kan yang paling semangat toh, ngingetin anaknya. Misalnya anaknya nggak mau ngaji, kan biasanya ibu yang cerewet. Anaknya nggak mau sholat, kan biasanya ibu yang cerewet. Karena emang ya fitrahnya emang begitu. Maka seorang ibu karena dia adalah motivator kebaikan, sehingga dia harus sering mengingatkan kepada putra putrinya. Kalau kita lihat sejarah, banyak sekali para ulama-ulama hebat itu dia muncul, lahir, terdidik dari seorang ibu yang paham perannya. Contoh misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, ulama-ulama hebat ini, dia itu menjadi hebat dan luar biasa di masanya, itu hanya dididik oleh seorang ibu, karena ayahnya sudah meninggal. Nah ini kan karena ibunya ngerti bahwa oh aku ini madrasah, dia paham perannya, sehingga dididik anaknya dengan baik, dididik dengan kebaikan, ditanamkan kebaikan, disemangatin kalau lagi malas dan lemah. Nah, karena peran wanita itu begitu penting dalam kaderisasi, sekali lagi, maka sebuah keniscayaan wanita itu nggak boleh nggak pintar, harus pintar wanita. Saya pernah nyampaikan materi ini, ada yang komplain, loh Ustaz, nah terus bapak ekor lapor, wasok kabi ibu bapak ekor lapor, masa bapak kayak gitu, tidak ikut-ikutan. Kalau bapak itu adalah penanggung jawab, jadi PJ-nya itu ayah. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, itu kan untuk ayah.
Jadi kalau umpama bapak itu PJ-nya, ibu itu ketua pelaksana, jadi yang bertanggung jawab semuanya yo tetap ayah. Nanti yang diminta bertanggung jawaban pertama adalah ayah. Kalau anaknya delewet, anaknya salah, pertama kali yang dimintai pertanggung jawaban adalah ayah, karena dia PJ-nya. Jadi bapak nggak soal enak-enakan. Wis kono-kono mak, kok rambut anakmu? Aku tak ada duit deh. Tidak bisa seperti itu. Dengan itu PJ, kita itu PJ pak. PJ kita itu. Nanti yang dimintai tanggung jawab pertama gitu. Nah, ketua pelaksananya adalah ibu. Nah, di zaman sekarang ini, karena kita itu kan kebanyakan, ya, satu karena nggak paham, karena itu tidak pernah penting. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak maksimal. Dan kedua, kadang paham tapi kita sibuk, gitu. Kadang paham tapi kita sibuk. Akhirnya apa? Kita mewakilkan tugas mulia kita itu kepada orang lain. Kadang kepada pembantu, kadang kepada dewan guru, kepada ustaz di TPQ, ya, kepada lembaga pendidikan, itu kita wakilkan. Karena satu kita tidak ngerti, kadang ngerti kita sibuk, akhirnya ya wis tak wakil nongkrong. Nah masalahnya kalau yang kita titipin amanah besar itu, kalau dia nggak paham, wah celaka gitu. Dititipin pembantu nggak ngerti ini mau kipopan aja, terus alamat kan itu. Ya, dimasukkan ke sekolah. Kalau di sekolah itu tidak diajarkan konsep agama yang bagus, celaka kita. Ya, makanya ya ngapunten, saya bukan anti dengan sekolah non agama ya, saya nggak anti. Tetapi melihat tanggung jawab dan peran kita yang luar biasa itu, dengan kesibukan dengan semuanya, maka memang nggak ada cara lain. Titipkan itu amanah itu kepada lembaga pendidikan. Tinggal kita milih mana lembaga pendidikan yang bisa membuat anak kita itu kenal sama Allah. Satu, lembaga pendidikan yang membuat anak kita cinta pada nabinya, dan lembaga pendidikan yang mengajarkan konsep halal haram dengan baik, sehingga anak kita menjadi kader-kader yang hebat. Anak kita menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Nah, kalau kita tahu dalam konteks Muhammadiyah misalnya ya, atau Aisyah, maka ya kita harus siapkan murabiyah, ya, pengkader, ibu-ibu, wanita-wanita yang satu dia paham agama, dan yang kedua dia paham persyarikatannya, supaya apa? Anaknya jadi anak yang paham agama dan juga ngerti persyarikatannya, kenal Aisyah itu apa sih mak, Muhammadiyah itu apa sih ya, kan gitu. Nah, anak kita kan karena tidak kenal, ibu anggota aktif Aisyah, anaknya tidak ngerti Aisyah itu apa. Bapaknya ketua BCN misalnya ya, aktif di Muhammadiyah, anaknya tidak ngerti Muhammadiyah itu apa. Nah ini kan repot ya. Kita bicara konteks Muhammadiyah dan Aisyah ya, maka nggak ada cara lain. Kita harus menjadikan anak-anak kita itu paham agama dan juga mengerti tentang persyarikatannya. Saya kira cukup. Ya, nanti ada tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada MC. Masih ada waktu sampai jam 2 ya. Monggo kalau ada yang mau tanyakan, karena terbatas waktu kita. Kenapa? Yang ketiga? Oh, 3 pilar kan. Satu tadi mengenal Allah, 2 mengenal nabinya, 3 mengenal halal haram. Mengenal halal haram. Nah, kalau wanita itu perannya di dalam kaderisasi, karena satu karena dia sebagai madrasah, yang kedua karena dia adalah motivator kebaikan. Cuman 2 aja. Iya.
Oke, kita kembangkan aja di tanya jawab ya. Monggo. MC. Barangkali ada yang tanyakan. Monggo Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Supaya hidup ya. Jadi sekali lagi disclaimer ya. Kita bukan menafikan peran ayah ya. Karena pembantu kita kan adalah wanita ya, ibu. Ayah tetap berperan penting. Ayah tetap berperan penting. Pak, soalnya mau tanya. Peran ibu di dalam aktivitas bekerja dan juga berorganisasi itu kadang-kadang dilema. Ya, di keluarga itu saya pernah mengalami waktu itu anak saya masih kecil. Saya punya kegiatan organisasi itu 2, kemudian saya punya pekerjaan dan ada yang namanya anak itu nggak enak dari anaknya Aisyah ditinggalin terus. Nah itu rada putus gitu. Jadi kita harus memilih, oke, yang mana yang harus dikurangi. Nah seperti itu. Untuk mendapatkan pengertian anak itu harus seperti apa supaya mereka itu tahu bahwa tanggung jawab dakwah kita itu cukup penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara hitam putih, ini hitam putih loh ya. Ini hitam putih. Artinya hitam putih itu berarti boleh dan nggak boleh. Kan sungguhnya tugas utama seorang wanita itu kan menjadi seorang ibu. Betul. Jadi tugas seorang ibu itu adalah pekerjaan yang utama, yang mulia. Cuma kan kita nggak bisa menafikan, memang di era sekarang kan banyak wanita-wanita yang bekerja, yang karena tuntutan ekonomi sehingga dia harus bekerja. Di saat yang sama dia juga dituntut sama anak-anaknya. Wes kerja nang jopo, saya sibuk Aisyah, gitu kan, sehingga saya tinggal malam gitu. Tidak sama kan, dia kan bingung ini pilih, maksud tinggal kerja kan nggak mungkin gitu kan ya. Tinggal Aisyah gitu. Bagaimana menanamkan itu kepada anak? Tentunya memang kita harus melihat usia ya. Karena memang bicara dengan anak itu kan kalau dalam konsep pendidikan itu kan ada masa di mana anak itu adalah masa menjadi tawanan kita, masa menjadi raja dulu, tawanan, terus setelah itu teman. Nah kita harus pintar-pintar. Kalau masa anak itu adalah sebagai raja atau tawanan kita, ya maka konsepnya adalah semacam doktrin. Tapi kalau sudah menginjak usia di mana anak itu adalah teman sebagai teman, maka diajak bicara. Seperti Nabiullah Ibrahim mengajak Nabi Ismail alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim itu enggak terus egois, aku nabi, ini wahyu. Wis moro-moro Ismail, saya nang padang nang lapangan tak sembelih kan enggak begitu. Tapi Islam mengajarkan memberikan contoh bahwa karena masa itu Ismail sudah masuk masa-masa menjadi seorang teman, sehingga ayahnya ngajak bicara dulu. Makanya kan bahasanya ya bunayya inni ara fil manami ani adbahuka fandur madata. Wahai anakku tercinta, tetap dengan ungkapan saya dulu ya. Ayah mimpi, dalam mimpi ayah itu disuruh menyembelihkan. Gimana nak menurut kamu? Padahal itu wahyu. Ibrahim nabi. Kalau dia langsung kan boleh-boleh aja. Oh wahyu kok nabi. Tetapi kan enggak jadi pengajar buat kita. Nah, yang dilakukan Nabiullah Ibrahim pada anak udah pengajaran bagi kita bahwa ketika sudah bicara dengan anak yang masuk usia sebagai teman, maka sistemnya adalah diajak bicara hati ke hati. Sampaikan misalnya anak sudah, nah ibu ini kan pengurus Aisyah, kan bahan dakwah mama saya gitu kan, ya mau dimengerti. Anak kan sebenarnya gini, anak itu kan ketika dia komplain, karena dia merasa ada yang kurang, artinya
sayang kita itu ada dua. Selama anak itu terpenuhi kasih sayangnya, terpenuhi kewajibannya, insya Allah anak paham. Anak paham. Selama kita bisa memenuhi kewajiban atau hak anak, insya Allah nggak ada masalah. Saya itu kalau di rumah malah kadang-kadang ya diingetin, karena kalau saya itu setiap hari Jumat biasanya saya keluar, kadang diingetin malam tuh, besok gak intan. Yo tahu karena emang ya ngerti kalau bapak ini memang seorang pendakwah, sehingga yo milik umat lah misalnya gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Tapi ketika saya tinggal pun saya pulang ya langsung saya kasih saya jalan-jalan gitu kan, supaya sehari kemarin saya tinggal itu jadi ada kayak obatnya. Jadi tetap dengan bahasa yang baik. Jadi tergantung kondisi psikologi anaknya, mungkin usianya berapa, anak-anak apa sudah mulai bisa diajak bicara, nanti gampang ngajak ngobrolnya. Cara ngajak anak itu kan yang paling baik bicara itu adalah pertama saat makan, yang kedua minta tidur. Nah itu bisa diajak ngobrol itu enak, itu masuk. Jangan pas anak-anak lagi gak fokus dia ngomongin ya malah nggak gatek belas gitu ya. Tapi cari momen-momen tertentu, misal pas malam atau pas mau tidur lagi, biasanya anak lebih masuk itu diajak ngobrol. Insya Allah demikian. Monggo, ada lagi? Masih ada lagi Bu yang mau menanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, tutup dengan doa ya. Atau masih ada? Sampun? 1, 2, 3. Set, tidak ada. Alhamdulillah, berarti semua Pak. Kan kalau nggak banyak berarti Pak. Kalau nggak paham berarti lu nggak paham belas berarti. Sampai petakonnya nggak ngerti nak opol gitu kan ya. Mudah-mudahan paham semuanya. Oke. Dan yang terpenting ya ngerti bahwa aku ini punya peran penting. Ya, itu. Peran penting ini ternyata saya itu punya peran penting. Ibu itu punya peran penting. Yang kemarin paling sudah lewat ya nggak apa-apa sudah. Tapi sekarang menapaki cara baru. Kita sadari bahwa kita punya peran penting nih terhadap anak-anak. Kita punya peran penting terhadap kaderisasi, terhadap mencetak generasi-generasi yang hebat. Kalau tidak berubah ya tidak barokah ilmunya berarti. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala kita teladani. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Itu adalah murni karena kekhilafan saya, dan semoga Allah